Sudah puluhan tahun, rumah tua di ujung gang itu tak pernah dihuni oleh siapapun. Dindingnya rusak, cat mengelupas, dan jendelanya buram. Seperti mata buta yang sudah lama tak pernah melihat keindahan dunia. Orang-orang hanya lewat di depannya. Tak pernah ada yang berani mendekat, seolah-olah keberadaannya tak pernah diharapkan oleh siapapun. Kecuali kali ini saya akan bercerita tentang kisah horor kejam yang membuatmu kembali ke masa silam, membayangkan situasi mengerikan dan tenggelam bersama jiwa-jiwa yang hilang. Selamat datang kembali dan selamat merayakan dunia imajinasi. Pak Darto dan istrinya sudah tinggal cukup lama di dekat rumah itu. Lebih tepatnya sejak 10 tahun silam sejak Pak Darto pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang PNS di kota. Dia memang sengaja memilih daerah terpencil untuk menghabiskan masa tua dengan alasan menghindar dari hiruk-pikuk keramaian dan mencari kedamaian. Yang jelas, tanah di daerah itu memang lumayan murah, sehingga menjadi alasan paling tepat bagi mereka berdua untuk menetap di sana dan bercocok tanam seadanya di belakang rumah pondok mereka yang terbuat dari kayu. Hari ini, tepat 10 tahun, Pak Darto dan istrinya sudah menempati rumah itu. Tapi hampir seminggu belakangan ini, Pak Darto sering gelisah dan tidak enak badan. Ia berkata pada istrinya, "Aku sudah bertambah tua, jadi mungkin sudah banyak penyakit yang menggerogoti tubuhku tanpa pernah kusadari." Istrinya berusaha menenangkan Pak Darto dan menyuruhnya tidur di dekat dinding agar lebih hangat dan tenang. Pak Darto pun menuruti saran dari istrinya. Selama 2 malam, ia merasa lebih nyaman tidur di dekat dinding. Tapi pada suatu malam, Pak Darto mencium bau menyengat yang muncul dari balik dinding kamar mereka itu. Seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Awalnya ia mengira itu hanya tikus mati. Tapi baunya terlalu tajam, menusuk sampai ke rongga dada. Benar-benar mengganggu tidurnya. Ia pun terbangun dan melihat jam dinding yang menunjuk pukul 3 dini hari. Awalnya Pak Darto ingin mengabaikan gangguan itu, tapi semakin dia mencoba untuk menutup mata, semakin bau itu menyesakkan dada. Ia heran kenapa istrinya bisa tidur lelap tanpa terganggu sama sekali. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Pak Darto pun memutuskan untuk turun dari atas ranjang kayu itu pelan-pelan karena tak ingin mengganggu istrinya. Lantai dan seluruh dinding rumah itu terbuat dari kayu, sehingga Pak Darto mesti melangkah sangat pelan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh. Pak Darto yakin bau bangkai itu berasal dari balik jendela kamar. Bayang-bayang cahaya bulan pun masuk melalui celah jendela, memberi gelora terang yang samar-samar di lantai dan di sebagian tubuh Pak Darto. Tirai jendela berkibar, tertiup angin pagi, membawa bau busuk itu semakin menjadi-jadi. Pak Darto menggerutu dengan desis ringan. Katanya, "Dasar makhluk sampah, harus segera kucari dan kubersihkan." Tapi baru saja Pak Darto akan membalikan badan, ia terkejut karena merasa ada kedipan cahaya lampu dari jendela rumah tua kosong di seberang sana. Pak Darto heran, bingung. Rumah tua butut itu sudah lama tak berpenghuni. Sudah sejak 10 tahun lalu saat Pak Darto mulai tinggal di rumahnya ini, tak ada satupun orang yang nampak hadir di rumah itu. Bahkan siapa pemiliknya pun Pak Darto tak pernah tahu. Pak Darto berkedip, tidak yakin dengan apa yang barusan dilihatnya. Tapi kini lampu itu sudah tak terlihat menyala lagi. Rumah itu kembali gelap gulita, seperti sedia kala. Aneh. Pukul 3.30 dini hari, Pak Darto kembali ke kamar dan terkejut saat melihat istrinya sudah duduk di tepi ranjang mereka dengan kondisi lampu kamar yang menyala.
Ada apa? Tanya istrinya. Kamu mencium bau itu? Pak Darto balik bertanya. Ya, seperti bau bangkai hewan mati, jawab Bu Darto. Betul, bau bangkai yang benar-benar mengganggu tidurku. Kukira bau itu berasal dari sekitar jendela kamar ini, atau dari pekarangan rumah kita. Tadi aku keluar rumah dan berusaha mencari sumbernya. Tapi, jawab Pak Darto, ingin melanjutkan perkataannya, tetapi setengah ragu-ragu. Pak Darto pun terdiam sejenak dan melirik ke arah jendela kamar mereka. Tirai putih tertimpa angin, bergoyang-goyang. Cahaya bulan menggerayangi lantai kamar. Bu Darto turut melirik keluar, mencari tahu apa yang sedang Pak Darto lihat dan apa yang ia pikirkan. Kenapa? Tanya Bu Darto. Pikiran Pak Darto masih berada di tempat lain. Ia teringat pada kedipan lampu yang sempat dilihatnya tadi di rumah di seberang sana. Ia tak yakin dengan itu. Lalu katanya pada Bu Darto, aku sudah berusaha mencari sumber baunya, tapi sepertinya itu bukan berasal dari sekitar rumah kita, melainkan dari rumah itu, tanya Bu Darto. Pak Darto hanya mengangguk. Lalu, tanya Bu Darto lagi, rumah itu sudah lama tak dihuni, mungkin sesekali kita harus melihat ke dalamnya. Istrinya setuju, walau raut wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa enggan. Malam menghilang, pagi pun lahir dengan cepat. Meski semalaman tak sempat tidur dengan lelap, Pak Darto tetap buru-buru ingin menghilangkan bau bangkai yang meracuni udara sekitar. Tolong ambilkan headlamp di gudang, ia menyuruh istrinya. Kau akan masuk ke sana sekarang? Tanya istrinya, ragu-ragu. Ya, tentu saja, jawab Pak Darto. Kau mau ikut? Tanyanya. Aku takut, jawab istrinya. Mungkin saja ada sarang ular atau ada hal lainnya di dalamnya yang menakutkan. Aku tidak mau. Ya sudah, makanya tolong ambilkan saja headlampku di gudang dan aku akan masuk ke sana sendirian. Kau bisa menungguku di halamannya, jawab Pak Darto dengan tegas. Rumah Pak Darto sangat jauh dari para tetangga. Rumah terdekat hanyalah rumah tua reot yang sudah tak berpenghuni itu, dan setelah bertahun-tahun hidup di sana, inilah kali pertama Pak Darto mencoba masuk ke dalam bangunannya. 2 atau 3 tahun yang lalu, setiap beberapa bulan sekali, terutama saat musim panas di bulan Juli seperti saat ini, Pak Darto masih sering mendekat ke pekarangannya dan membersihkan rumput liar di sekeliling rumah itu. Namun kini, ia dan istrinya sudah bertambah tua. Tenaga mereka terbatas. Mereka tak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Tidak ada yang kelihatan aneh dari rumah itu, kecuali memang modelnya yang sudah tua, bentuknya yang sudah lusuh, dan banyak kerusakan di mana-mana. Itu wajar, karena memang tak pernah ada yang datang untuk mengurusnya. Dengan hati-hati, Pak Darto menginjakkan kaki ke rumah itu. Langkahnya berderit di lantai kayu. Bu Darto berdiri di halaman rumah itu dengan wajah was-was, mengamati bayangan suaminya yang perlahan menghilang ditelan oleh kegelapan. Hati-hati Pak, suara Bu Darto menggema. Bau bangkai semakin pekat ketika Pak Darto berdiri di ruang tengah. Klik, Pak Darto menyalakan lampu yang melingkar di kepalanya. Ia mendongak. Cahaya bulat dari senter di kepalanya menyoroti plafon yang terbuat dari lembaran-lembaran papan tua. Dan ia pun melihat bercak kemerahan menetes dari sana. Pak Darto naik loteng dengan hati-hati, takut-takut kalau plafon itu akan jebol. Dan di sanalah ia menemukannya. Bangkai seekor kucing. Tubuhnya mengering, bulunya menggumpal, matanya tak ada, seolah memang sengaja diambil. Dengan rasa tak nyaman, Pak Darto membawa bangkai kucing itu keluar rumah dan mengajak Bu Darto untuk menguburkannya di pekarangan belakang rumah itu. Mereka membaca doa seadanya, berharap kalau semuanya telah usai. Namun keesokan harinya, bau busuk itu datang lagi. Pak Darto kembali memeriksa rumah itu. Di loteng, kolong, dinding, tapi tak ada apa-apa. Rumah itu sunyi seperti kuburan. Bau bangkai tetap datang, setiap hari, mulai pukul 5 sore.
Saat matahari mulai tenggelam seperti alarm kematian yang tak pernah telat. 3 hari berturut-turut. Malam ketiga, Pak Darto bermimpi. Ia sedang berdiri di ruang tamu rumah tua itu. Kini penuh dengan kucing. Puluhan, bahkan ratusan. Mata mereka merah menyala. Mereka diam, menatap ke arahnya, seolah meminta pertolongan. Paginya, Pak Darto kembali lagi. Kali ini bukan hanya karena bau, tapi juga karena rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Dan di sanalah ia melihatnya. Kucing-kucing keluar satu persatu. Dari celah lantai, dari bawah lemari tua, dari ventilasi. Mereka melangkah perlahan, tanpa suara, melewatinya. Menuju jalan keluar, seperti barisan arwah yang akhirnya bebas. Hari itu bau bangkai tidak datang lagi. Tapi malamnya, ketika Pak Darto hampir tertidur, terdengar ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdebar, Pak Darto pun mengintip. Ada sosok samar, bayangan seorang anak kecil berdiri di luar, menunjuk lurus ke rumah tua. Wajahnya kabur, tapi gerakannya jelas, tertuju pada kebenaran yang belum selesai. Bayangan itu menghilang. Pak Darto tahu malam itu bukan mimpi. Ia pun mengambil senter dan kembali ke rumah itu, berharap itu untuk terakhir kalinya. Ketika melangkah masuk, matanya dibutakan oleh cahaya aneh. Rumah itu berubah, bukan lagi rumah kosong, tapi seperti masa lalu yang hidup kembali di depan matanya. Kebenaran macam apa yang disimpan oleh rumah tua itu? Akankah Pak Darto berhasil menyingkap semua misteri dari bau kematian yang bergentayangan dan menghantui masa tuanya yang penuh kedamaian? Ikuti kisah Pak Darto selanjutnya di part 2. Hati-hati, imajinasi akan terus menghantui. Selamat merayakan dunia imajinasi. Jangan lupa subscribe ya. Pap para pap du 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 du. Au!